Yang disayangkan Ade Indriani pasca kejadian, istri terduga pelaku tidak menunjukkan itikat baiknya untuk menemui serta meminta maaf kepadanya. Kini istri terduga pelaku sudah digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Ade pun berharap terduga pelaku yang hingga kini masih buron untuk segera menyerahkan diri dan dihukum seberat-beratnya. Di sisi lain, peristiwa tragis yang menimpa korban juga memantik duka rekan-rekan almarhum di dunia akting. Tragis, terkuak aktor laga Mak Lampir Sandi Permana dibunuh oleh kru sinetron karena dendam dan sakit hati. Misteri dibalik sosok terduga pelaku dan juga motif dibaliknya aksinya membunuh aktor laga kolosal Sandi Permana perlahan mulai terkuak. Terduga pelaku adalah tetangga korban sendiri dengan dugaan motif sementara lantaran dendam pribadi. Informasi penting ini diungkap oleh Sri Andayani, istri dari saksi mata yang pertama kali menemukan korban yang sudah bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi Minggu pagi kemarin akibat dihujani sejumlah tusukan oleh terduga pelaku. Ya, saat itu suami Sri Andayani sempat mendengar korban memanggil lirih tetangganya yang kebetulan berprofesi sebagai seorang perawat untuk meminta tolong. Korban pun sempat dibawa ke rumah sakit dan sempat terjatuh dari motor karena tak kuat kesakitan hingga akhirnya meninggal di rumah sakit. Dan berikut keterangan Sri Andayani. Siapa penunggang kuda itu, Ibu? Bangsawan Mataram. Saya tahu dia bangsawan. Dari pakaiannya yang mahal dan penampilannya yang agung. Dan semua rakyat menyembahnya. Dia lari dari arah situ menuju ke rumah ini. Tantan. Suaranya udah kecil lah gitu. Iya, dari nengok itu suami saya panik. Kenapa itu? Lu kenapa, Jan? Lu kenapa, San? Gak ngomong. Suami saya mundurin motor, dibelokin ke sini, posisi di dekat sampah gini dia masih naik sendiri. Masih kuat naik sendiri. Terus dari situ jalan lah, udah menuju ke sini, oleng, motor itu oleng. Suami saya mundur lagi lah. Berarti di sini jatuh di sini. Kepalanya di sini. Dibawa dari sana tuh kondisi korban udah nggak sadarkan diri. Tim gabungan akan mengusut tuntas dan menangkap pelakunya. Cekcok antara korban dan terduga pelaku dibenarkan oleh Sudar Maji, Ketua RT setempat. Cekcok terjadi beberapa bulan lalu dalam acara rapat RT yang juga dihadiri oleh korban dan terduga pelaku yang hingga tadi malam masih buron. Namun siapa sangka jika terduga pelaku ternyata menyimpan dendam kesumat kepada korban hingga akhirnya berujung penikaman brutal terhadap ayah 3 anak itu di hari Minggu pagi. Ditemukan luka tusukan di leher, dada, dan di perut. Saat dilakukan olah TKP, di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri, perlukaan di leher kiri belakang telinga, kemudian goresan dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Pak Sandi ini korban adalah mantan pengurus RT atau RT di sini. Awal perdebatan atau pertikaian antara korban dengan terduga itu diawali dari sebuah pertemuan warga yang membahas masalah lingkungan. Tapi mungkin ketika penyampaian pendapat itu cukup dengan nada yang agak tinggi dan juga sambil berdiri, dari terduga nyeletuk lah ya. Biasa aja dong, sampai akhirnya korban maju 1 atau 2 langkah menunjuk ke arah terduga, ya langsung kita lerai dan kita selesaikan di situ.
Biar bagaimanapun juga, dia itu teman-teman kita, ya Ane turut berduka cita. Semoga arwahnya diterima di sisinya dan keluarga dikasih kesabaran. Tidak lupa, Sudarmaji juga menunjukkan TKP penyerangan brutal terhadap korban yang masih menampakkan sisa darah korban. Lantas, benarkah sebelum berpapasan dengan terduga pelaku, korban ternyata baru saja pulang usai memberi makan ayam piaraan dan juga ikan-ikan di empang miliknya? Tim Silet pun mencoba melakukan penelusuran di empang milik korban yang lokasinya tidak jauh dari komplek perumahan tempat tinggal korban untuk menggali informasi lebih dalam. Benarkah juga kepada engkong penjaga empang, korban sempat mengutarakan firasat akan kematiannya? Ini lokasi terjadinya peristiwa penusukan terhadap Saudara Sandi Permana yang dilakukan oleh terduga yang juga merupakan tetangga dari kami semua. Jadi di sini lokasinya. Ini adalah rumah terduga. Jadi di pagi itu selesai memberi makan atau pakan ayam. Kemudian ketika kembali ke rumah melintasi jalan ini, mungkin terjadilah peristiwa tersebut. Nah, terakhir kalinya itu dia mengucapkan, "Kong, saya perasaan nggak enak." Loh, saya bilang, "Kok masih muda ada perasaan nggak enak?" Gitu kan. Ya udah, situ kan saya anggap anak sendiri, saya bilang gitu kan. Mana sebelah empang gini gitu kan. Ya udah, akhirnya berjalan ke sana, ke depan. Istri saya ngasih kopi, istri saya teriak, "Kong, ono ada apaan rame banget?" Saya langsung ke TKP. Katanya Sandi udah dibawa ke rumah sakit. Itu saya nggak bisa mengucapkan apa-apa, karena ya Allah, saya lemas langsung. Dan harapan saya sih polisi segera bisa mengungkap ini semua dan memberikan hukuman yang adil lah. Sementara istri korban, Ade Indriani, membenarkan jika terduga pembunuh suaminya adalah tetangga mereka sendiri yang juga pernah bekerja sebagai kru film. Sementara terkait pemicu cekcok, Ade menuturkan terduga pelaku sebenarnya tersinggung dan dendam lantaran pernah ditegur suaminya terkait kebiasaan buruknya mengonsumsi miras. Lalu apa saja kenangan almarhum saat di rumah yang ditunjukkan sang istri kepada tim Silet? Benarkah istri almarhum masih sering sedih dan syok pasca sempat pingsan saat pemakaman? Ini film Malampir atau apa ya, saya kurang tahu. Sekarang kan dia banyak banget film laga, jadi saya nggak hafal apa semua film-filmnya. Jadi tiap pagi itu dia selalu kasih makanan ayam ke belakang. Kan kalau ke belakang kan aksesnya kan pasti otomatis lewatin rumahnya pelaku. Ya mungkin karena dia mungkin lagi posisinya itu kan ada yang bilang dia lagi nebas pohon ya. Mungkin suami saya negor atau apa gitu ya, dia nggak terima, mungkin langsung mungkin langsung adu cekcok mungkin ya, dia nggak terima. Saya mendengar itu ya shock ya, karena saya dibangunin suruh ke rumah sakit ya gitu, tiba-tiba posisi tidur suruh ke rumah sakit. Pas baru keluar pagar saya lihat motor suami saya penuh darah, tapi saya ajak ngomong itu masih respon dia. Saya bilang kuat demi anak-anak, dia cuma ngangguk aja. Tapi kenangannya orangnya lucu, humble, terus habis gitu termasuk tipikal orang yang punya selera komedi yang cukup baik gitu kan, dan orangnya sederhana. Nggak nyangka aja sih, sangat nggak nyangka, cukup sedih, cukup shock sih mendengar. Harus sih, kalau kayak begitu harus diseriuskan ya, karena ini kan nyawa orang. Yang disayangkan Ade Indriani, pasca kejadian, istri terduga pelaku tidak menunjukkan itikat baiknya untuk menemui serta meminta maaf kepadanya. Kini istri terduga pelaku sudah digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Ade pun berharap terduga pelaku yang hingga kini masih buron untuk segera menyerahkan diri dan dihukum seberat-beratnya. Di sisi lain,
peristiwa tragis yang menimpa korban juga memantik duka rekan-rekan almarhum di dunia akting. Dan seperti inilah suasana duka yang memayungi tahlilan korban yang dihadiri warga dan juga rekan-rekannya sesama artis semalam. Tadi siang saya ke rumah pelaku, saya mau cari istrinya, saya mau tanya. Saya tuh hanya mau tanya sama istrinya, kemana disembunyiin, udah gitu aja. Tapi ternyata istrinya tadi nggak ada di situ. Kata tetangganya ya di polsek, katanya ditahan buat jaminan. Istri pelaku lihat status saya, tapi nggak ada perkataan atau maaf atau apa, nggak ada. Karena yang saya mau suaminya diketemukan. Mendingan udah deh nyerah, pertanggungjawabin apa yang udah dia lakuin dan dihukum setimbal ya, seadil-adilnya. Udah. Shock juga kita ya, kayak gitu. Gak percaya soalnya. Masa sih gitu, makanya waktu di grup itu beneran gak nih beritanya nih gitu kan. Karena aku ngerasa, ya aku sering ketemu dia ke mall sini deket, misalnya aku jalan-jalan ke mall ketemu Sandi lagi. Ya shock banget lah buat kita lah. Nah pasti doa terbaik buat Sandi, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, semua kesalahannya juga dimaafkan. Teman-teman juga mungkin yang hari ini melihat dan juga tahu dengan almarhum, mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan almarhum husnul khatimah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.